Gadis ini bernama Abigail, seorang penari balet berusia 12 tahun, diperlihatkan sedang berlatih di auditorium kosong. Sementara itu, seorang wanita yang berencana untuk menculik Abigail sebenarnya adalah anggota sebuah kelompok kriminal. Mereka mulai bersiap-siap, dan terlihat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Tim terdiri dari wanita, yang merupakan dokter, serta pria kuat, sniper, hacker, pengemudi, dan komandan. Abigail meninggalkan rumah setelah latihan, tidak menyadari bahwa penculik sedang mengejarnya. Namun, hacker itu sudah melakukannya di luar rumahnya dan berhasil mematikan semua kamera keamanan dan sistem. 3 penculik memasuki rumah dan sabar menunggu untuk Abigail sebelum dia dapat kembali ke rumah. Dokter terkejut ketika melihat kamar tidur, karena dia tidak menyadari bahwa mereka ditugaskan untuk menculik seorang anak. Namun, komandan mengatakan tidak ada jalan kembali sekarang. Abigail pulang tidak lama setelah itu sambil bertelepon dengan seseorang. Saat ia sedang menelpon, komandan mencoba untuk memukul gadis itu, tetapi si dokter mengambil alih dan memberikan Abigail tembakan sedatif, yang membuatnya tidak sadar. Para penjahat mencoba untuk menculik gadis itu, tetapi ayah Abigail tiba-tiba muncul. Alarm rumah dimatikan saat mereka melarikan diri, tetapi mereka berhasil keluar dan masuk ke van mereka. Mereka akhirnya tiba di sebuah istana kuno di tengah-tengah hutan. Di sana mereka bertemu Lambert, sang dalang penculikan, lalu membawa mereka ke dalam. Setelah Abigail diikat tangan dan ditutup matanya di sebuah ruangan, kelompok itu berkumpul di lantai bawah. Ternyata mereka semua belum pernah bertemu sebelumnya. Lambert meminta mereka semua untuk menjaga identitas dan latar belakang mereka yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya harus menahan gadis itu selama 1 hari penuh, untuk membuat ayahnya membayar tebusan. Lambert hanya menjawab bahwa ayah Abigail sehat dan dapat dengan mudah membayar tebusan $50 juta ketika dokter bertanya tentang sang ayah Abigail. Pada akhirnya, dia berjanji kepada mereka masing-masing $7 juta. Dia menawarkan mereka nama kode untuk digunakan dalam komunikasi sebelum dia pergi. Frank adalah pemimpin, Sammy adalah peretas, Dean adalah supir, Peter adalah pria berotot, Reckless adalah penembak, dan Joey adalah dokter. Semua orang, kecuali Joey, mulai minum ketika Lambert pergi. Terungkap bahwa Frank sebelumnya seorang petugas polisi, dan dia dapat menyebutkan bahwa Joey sedang pulih dari penyalahgunaan narkoba. Joey terkejut untuk sesaat setelah mendengar ini, tetapi dia segera bangun untuk melihat keadaan Abigail. Joey masuk ke dalam ruangan, mengenakan masker wajah, dan segera mengambil ikat mata gadis itu setelah dia mengeluh bahwa itu terlalu ketat. Tangannya juga sakit karena borgol, jadi Joey melonggarkannya sedikit. Gadis kecil yang ketakutan ini memohon bantuan, tetapi Joey menjawab bahwa mereka akan menahannya untuk sementara sampai ayahnya memberi mereka uang. Di sini, Joey berjanji kepada Abigail bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti dia. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki seorang putra yang sama usianya dengan Abigail. Tiba-tiba, Abigail memberitahu dia bahwa mereka salah, karena ayahnya tidak peduli tentang dia. Ketika Joey melanjutkan untuk pergi, Abigail meminta maaf untuk apa yang akan terjadi padanya. Mendengar ini, Joey yang khawatir pergi ke lantai bawah dan menghadapi Frank tentang identitas ayah gadis itu. Frank tidak tahu, meskipun dia adalah satu-satunya orang yang mengenal Lambert secara pribadi sebelum operasi ini. Dari rasa ingin tahu, Frank menuju ke kamar Abigail, tetapi dia terkejut menemukan dia tanpa penutup matanya. Frank menunjuk pistol padanya dan bertanya apakah dia melihat wajahnya. Dia menyangkal melihatnya, dan Frank memaksa untuk mengungkapkan identitas ayahnya. Jadi gadis yang ketakutan itu mengakui bahwa ayahnya adalah Christophe Lazar. Mendengar ini, Frank ketakutan dan segera bergegas ke bawah untuk mengumpulkan barang-barangnya. Dia memberitahu tim bahwa dia akan keluar dari misi karena dia tidak tahu ayah gadis itu adalah Christophe Lazar. Ternyata Lazar adalah tokoh kriminal bawah tanah yang sangat berbahaya. Karena Abigail telah melihat wajahnya, Frank mempertimbangkan untuk membunuh Abigail dan melarikan diri, tetapi Joey menentang rencana ini. Dean kemudian berkomentar bahwa uang $7 juta adalah uang yang akan mengubah hidup, dan dia bersedia mengambil risiko. Pada akhirnya, kelompok memutuskan untuk tetap duduk, karena mereka hanya memiliki 22 jam yang tersisa untuk misi ini. Kemudian, Dean berkeliling di Mansion ketika ia tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia mengikuti suara sampai dia mencapai ruangan yang gelap. Di dalamnya, dia memperhatikan lukisan vintage dan berpikir gadis di dalamnya terlihat seperti Abigail. Tetapi Dean terlalu mabuk untuk memikirkannya. Dia kemudian pergi ke dapur, yang terletak di ruang bawah tanah rumah untuk mencari makanan.
Tiba-tiba ia melihat sebuah pintu terbuka sendiri. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, dan tiba-tiba terkejut oleh tikus. Tapi kemudian, saat Dean akan pergi, sementara itu, Sammy berada di kamarnya ketika dia mendengar teriakan Dean. Dia bergegas ke ruang bawah tanah untuk memeriksanya, dan lega menemukan dia duduk di kursi, tetapi kepalanya jatuh dari tubuhnya yang dipenggal. Setelah mendengar suaranya, orang-orang lain bergegas ke tempat kejadian. Frank menuduh Sammy menghabisi Dean, tetapi dia mengklaim dia tidak mampu melakukan tindakan yang mengerikan seperti itu. Melihat semua ini, Joey mengklaim bahwa itu mirip dengan karya Valdez, yang dikenal sebagai penyerang paling berbahaya bawahan Lazar. Beberapa tahun yang lalu, 3 pria Lazarus ditangkap oleh FBI. Malam sebelum pengadilan, mereka ditempatkan di kamar hotel lantai atas yang dilindungi oleh banyak polisi di pintu depan. Tetapi ketika agen FBI memasuki ruangan pada pagi hari berikutnya, mereka menemukan tubuh para penjahat hancur dan organ-organ mereka hilang. Selain itu, ruangan hanya dapat diakses melalui pintu depan dan jendela di lantai 23. Mereka sekarang ketakutan, takut bahwa Valdez mungkin berada di dalam istana, jadi mereka memeriksa kondisi Abigail, dan dia baik-baik saja. Akhirnya, Reckless menyatakan dia sudah cukup dan memutuskan untuk berhenti. Dia menuju ke pintu depan, tapi malah menemukan pintu besi lain yang menghalangi pintu keluar. Dia dan Peter berusaha keras untuk melewati pintu ini, tetapi mereka gagal. Sebaliknya, upaya mereka mengaktifkan sistem keamanan rumah, yang menutup semua pintu dan jendela. Oleh karena itu, Joey pergi untuk melihat Abigail dan bertanya apakah ada orang lain yang telah mengunjungi dia selain dirinya dan Frank. Gadis itu menyangkalnya, tetapi dia tampaknya ketakutan untuk beberapa alasan, dan akhirnya mengakui bahwa Frank adalah pria yang bekerja untuk ayahnya, dan namanya Valdez. Mendengar hal ini, Joey ketakutan. Reckless memberitahu dia bahwa dia tiba-tiba kehilangan senapan, dan dia bercerita tentang Frank yang menjadi Valdez. Reckless merasa sulit untuk percaya karena Frank mencoba melarikan diri, tetapi Joey pikir itu cuma pura-pura. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mempercayai orang lain lagi, sehingga mereka memutuskan untuk bekerja sama mengalahkan si imposter. Tapi saat Joey akan pergi, dia mendengar suara. Ketika dia berbalik, dia melihat Reckless berdiri di lorong. Dia memanggilnya, tetapi dia tidak merespon, dan dia menemukan dia terluka parah, dengan wajahnya rusak. Reckless kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Joey yang marah memanggil kelompok dan menghadapi Frank, menuntut untuk mengetahui mengapa ia membawa mereka ke istana hanya untuk membunuh mereka. Dia bingung, jadi dia mengungkapkan apa yang Abigail katakan kepadanya sebelumnya dan mengklaim bahwa dia membunuh 2 orang. Frank membantah tuduhan itu dan mengklaim bahwa Abigail hanya mencoba untuk memanipulasi Joey. Dia kemudian meminta Peter untuk menghabisi gadis kecil itu. Peter memasuki kamar Abigail, siap untuk menembaknya, tetapi dihentikan oleh Joey. Kekacauan datang dengan semua orang menyalahkan satu sama lain dan menunjuk senjata. Di tengah-tengah perdebatan, dia berubah menjadi vampir, lalu Frank segera menembaknya di dahi. Tapi beberapa detik kemudian, dia bangun, dan luka-lukanya segera sembuh. Joey mulai menembaknya berkali-kali, dan untungnya, mereka berhasil mengunci Abigail di dalam. Sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa Abigail tidak lain adalah Valdez yang terkenal. Mereka kemudian mencoba untuk mencari tahu bagaimana untuk berurusan dengan vampir dan menghabisinya. Mereka bertaruh untuk menusuk jantung vampir itu, tetapi Joey tidak bergabung dengan mereka karena resiko. Beberapa saat kemudian, Peter, Frank, dan Sammy pergi untuk menghadapi Abigail, tetapi dia tidak di kamarnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara musik, dan menuju ke arah suara di lantai atas. Benar-benar horor, mereka menemukan Abigail menari dengan tubuh Dean yang tidak bernyawa. Setelah memperhatikan mereka, Abigail bertindak tidak bersalah, dan mengundang mereka untuk duduk dan berbicara. Sammy mengumpulkan keberanian untuk menyerangnya dengan bawang putih, tetapi itu tidak berhasil. Peter mencoba untuk campur tangan, tetapi Abigail berulang kali memukulnya dengan kalung salibnya sendiri. Frank kemudian mendekati dia dengan pasak kayu, tetapi Abigail menggunakannya untuk memukul paha Frank sendiri. Menyadari bahwa mereka tidak bisa menang, mereka mundur dan bergegas turun ke lorong. Joey tertawa atas kebodohan mereka, sebelum datang merawat luka. Dia kemudian memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk melemahkan gadis itu adalah menggunakan sedatif dan membuatnya tidak sadar. Dia mengatakan kepada kelompok untuk berpisah, dan siapapun yang menemukan Abigail pertama harus segera memberitahunya. Keempat orang itu sekarang tersebar di sekitar rumah mencari Abigail. Tak lama kemudian, Sammy diserang oleh kelelawar, yang menyebabkan dia jatuh ke kolam. Ngeri banget, kolam itu dipenuhi dengan mayat korban Abigail sebelumnya. Sementara itu, Peter mencoba untuk mencopot duri pada jarinya, tepat ketika Abigail muncul.
Dia mencoba untuk mengunci dirinya di sebuah ruangan, tetapi vampir dengan mudah bisa melewati pintu. Ketika dia berlari di tangga, dia didorong oleh Frank dan jatuh ke tanah. Frank mencoba untuk menghadapi Abigail, tetapi Abigail mendorongnya ke bawah tangga, dan mulai mencekiknya, sementara suntikan Joey dibuang ke belakang. Abigail hampir membunuh Frank, sebelum Sammy campur tangan, tetapi Abigail secara brutal menggigit tangannya. Ketika semuanya kacau, Peter tiba dan berhasil memukulnya ke tanah, membuat Joey berhasil untuk menyuntiknya, dan menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Setelah itu, ketika Abigail terbangun, dia menemukan dirinya terjebak di dalam kandang besi. Sammy mengungkapkan kekhawatiran tentang apakah dia akan menjadi vampir, dan Abigail mengatakan mungkin, yang membuatnya panik. Kemudian, dia akhirnya mengakui bahwa Lambert bekerja untuknya, dan dialah yang mengatur seluruh penculikan ini. Dia mengatakan bahwa dia akan menghabisi masing-masing dari mereka, karena mereka semua telah mencoba untuk merusak bisnis kriminal ayahnya. Selain itu, Abigail mengungkapkan bahwa dia berusia lebih dari 100 tahun, dan kemudian melanjutkan untuk mengungkap identitas sejati masing-masing anggota grup itu. Abigail mengungkapkan bahwa nama asli Sammy adalah Jessica, yang memulai karirnya dengan mencuri uang dari rekening bank orang tuanya yang kaya. Ketika dia menjadi lebih terlibat dalam penipuan uang, dia menargetkan yang lebih besar, termasuk perusahaan Lazar. Dia kemudian mengungkapkan bahwa nama sebenarnya Peter adalah Terence. Dia adalah seorang penjahat untuk anak perusahaan dari Kekaisaran Lazarus, tetapi kemudian mulai mencuri uang dari krunya. Adapun Frank, namanya sebenarnya adalah Adam, seorang polisi rahasia yang menyusup ke Lazar cabang New York. Ketika 3 anggota teratas ditangkap, Abigail memecah belah mereka, dan Adam mengubah namanya dan meninggalkan kota. Akhirnya, nama sebenarnya Joey adalah Anna Lucia Cruz, dan dia adalah mantan dokter militer yang dipecat karena kecanduan morfin. Dia melanjutkan untuk bekerja sebagai dokter bawah tanah untuk orang-orang bayangan. Suatu hari, ketika dia berada di bawah pengaruh obat, dia secara tidak sengaja memukul arteri seorang pria saat mencoba untuk melepas peluru. Hal ini menyebabkan dia mati dengan sangat menyakitkan. Mendengar ini, Frank bilang bahwa Abigail seharusnya sudah menghabisi mereka, dan bertanya mengapa dia merencanakan seluruh penculikan. Gadis itu menjawab bahwa dia suka bermain dengan makanan, karena itu membantu dia melewati waktu. Dia kemudian menyatakan bahwa siapapun yang membantunya keluar dari kandang ini akan mengampuni nyawanya. Peter mencoba membebaskannya meskipun sudah diperingatkan, jadi Joey menembak dia. Yang lain kemudian pergi untuk mengobati luka-lukanya, sementara Frank tinggal di belakang untuk mengawasi Abigail. Setelah itu, gadis vampir ini mencoba untuk memanipulasi Frank untuk membebaskannya, tetapi dia tetap teguh. Dia setuju untuk mempertimbangkan tawarannya, hanya jika dia memberikan informasi tentang cara melarikan diri. Abigail kemudian menceritakan kepadanya tentang sebuah pintu rahasia di perpustakaan. Dia memerintahkan dia untuk mendorong rak buku di dinding kanan, menggunakan buku berjudul And Then They Were None, yang akan menunjukkan pintu. Frank senang, tetapi dia tetap menolak untuk membuka pintu kandang. Ini membuat Abigail sangat marah sehingga dia dengan mudah menghancurkan pintu kandang dengan satu pukulan, dan mulai menyerang dia. Joey tiba dan memecahkan jendela yang tertutup. Ini mengekspos Abigail ke sinar matahari, yang tampaknya berbahaya baginya. Tangannya melepuh, dan dia mulai berteriak kesakitan. Frank dan Joey mengambil kesempatan ini dan bergegas ke perpustakaan dengan yang lain. Mereka melihat sinar matahari datang dari jendela tertentu dan memutuskan untuk tinggal di sana. Sammy juga merasa lega bahwa dia tidak berubah menjadi vampir. Sementara itu, Frank mengambil buku yang disebutkan Abigail, tetapi tidak ada yang terjadi, dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Mereka semakin khawatir karena mereka menyadari bahwa mereka hanya aman sampai malam tiba. Saat itu, Sammy menyarankan mencari dan menonaktifkan sumber daya, yang akan mematikan perangkat keamanan di sana. Mereka semua setuju dan membagi menjadi tim sepasang untuk mencari sumber daya. Sammy dan Peter memimpin ke satu arah, sementara Joey dan Frank pergi ke arah lain. Tak lama kemudian, Sammy, yang telah digigit sebelumnya, mendengar musik yang dimainkan oleh Abigail. Sayangnya, efek vampir mengambil alih, dan Abigail mulai mengendalikan dia seperti boneka. Peter yang memeriksa dinding, terkejut karena Sammy tiba-tiba menghilang. Lalu, Sammy muncul kembali dan menyerang dia dengan kejam. Setelah memotong lehernya, dia mulai melakukan tarian balet, menyalin gerakan Abigail. Ketika Joey dan Frank tiba, Sammy mencoba bertindak normal, dan mengklaim bahwa Peter terluka dan membutuhkan bantuan. Namun, mereka berdua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera melarikan diri, dengan Sammy mengejar mereka. Mereka segera kembali ke perpustakaan, dan menemukan tempat berlindung di bawah sinar matahari. Dan ketika Sammy akan menyerang, Joey mengarahkan sinar matahari ke arahnya, menyebabkan tubuh vampir Sammy patah dan hancur.
Beberapa saat kemudian, anehnya pintu rahasia perpustakaan terbuka, dan Joey dan Frank berjalan ke lorong. Mereka segera mendengar suara dari sebuah ruangan, dan kemudian menemukan ruang kontrol dengan Lambert di dalamnya. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa dia juga seorang vampir. Dia mengungkapkan bahwa Abigail mengubahnya menjadi vampir 2 tahun yang lalu, memaksanya untuk memikat musuh ayahnya untuk kematian mereka secara teratur. Dia kemudian memberitahu Frank bahwa dia sudah bosan menjadi boneka Lazar. Jadi Lambert membuat kesepakatan dengan Frank untuk mengubahnya menjadi vampir. Rencana ini adalah untuk menghabisi Abigail bersama-sama dan kemudian pergi mengejar Lazarus. Frank segera setuju, dan Lambert memukul Joey sampai pingsan. Dia kemudian tidak membuang-buang waktu dan menggigit leher Frank untuk mengubahnya menjadi vampir. Dia juga membiarkan dia minum darahnya sendiri untuk membuatnya kuat. Ketika Frank akhirnya berubah menjadi vampir, Lambert memerintahkan dia untuk menghabisi Joey. Tapi kemudian tiba-tiba, Frank menusukkan pasak kayu ke jantung Lambert. Ketika Frank akan membunuh Joey, Abigail tiba-tiba muncul dan mencoba untuk menyerang dia. Namun, dia membalas dengan menggigit leher gadis itu, menghisap semua kekuatannya. Sementara itu, Joey mengambil kesempatan untuk menonaktifkan sistem keamanan rumah dan dengan cepat mengambil ponselnya. Dia berlari menuju pintu rahasia yang sebelumnya dibuka, tetapi sekarang malah terkunci. Menyadari bahwa dia mungkin akan segera mati, dia meninggalkan pesan suara untuk putranya. Lalu, Frank menangkapnya. Dikendalikan oleh kekuatannya, dia berjanji untuk mengubah Joey menjadi vampir sehingga dia dapat melayaninya. Setelah itu, dia mulai melemparnya dengan kejam. Dia kemudian mengejeknya dari lantai 2, tetapi untungnya, Abigail muncul dan menangkapnya. Gadis itu menjelaskan bahwa dia merasa sangat lemah dan meminta bantuan untuk mengalahkan Frank. Abigail berjanji dia akan membiarkannya pergi untuk melihat putranya. Joey setuju, dan mereka berdua bergabung melawan dia. Sayangnya, meskipun dengan upaya terbaik, Frank dengan mudah mengalahkan mereka, dan berhasil menggigit leher Joey. Setelah selesai berubah, Frank memberikan pasak di tangannya, memerintahkan dia untuk mengakhiri Abigail. Joey, yang tampaknya berada dalam pengaruh vampir, mematuhi dan pelan-pelan mendekati gadis itu. Tapi kemudian, dia tiba-tiba menyerang Frank. Abigail juga bergabung kembali bertarung dan bersama-sama mereka berhasil mengalahkan Frank. Ketika mereka menusuk jantung Frank, tubuhnya meledak, menutupi wanita di sana dengan darah. Joey kemudian mengungkapkan kekhawatiran tentang menjadi vampir, tetapi Abigail meyakinkan dia bahwa dia sekarang bebas dari kutukan karena Frank telah meninggal. Dia juga berharap Joey akan bersatu kembali dengan putranya. Ketika Joey akan pergi, dia dihadapkan dengan ayah Abigail, Christoph Lazar. Dia takut melihatnya, dan Lazarus mengancam akan membunuhnya karena menculik anaknya. Dia berubah ke wujud sempurna, tetapi Abigail menyangkal. Dia mengklaim Joey ada di sana untuk melindunginya ketika ayahnya sendiri tidak, dan berhutang nyawa atas keselamatannya. Anehnya, Lazar tergerak oleh ini, dan mencium tangan Joey sebelum mengatakan padanya untuk pergi. Dengan bersimbah darah, Joey kemudian menuju van yang diparkir di luar, sebelum meninggalkan tempat itu untuk melihat putranya. Demikianlah jalan cerita dari film yang endingnya plot twist membagongkan ini di mana sang penculik malah sebenarnya yang sedang diculik. Lebih parahnya mereka diculik balik oleh anak kecil yang merupakan vampir berusia ratusan tahun. Terima kasih sudah menonton. Klik like kalau kamu suka dan subscribe untuk mendukung channel ini.